Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dan komputer dan masyarakat. Perkenalkan, di sini nama saya Lola Julia. Saya Nova Wulandari. Saya Rizky Masariko Anwar. Jadi judul yang pertama yaitu penerapan algoritma night bias dalam mengklasifikasikan penyakit tuberkulosis. Judul kedua yaitu proses klasifikasi tuberkulosis menggunakan algoritma night bias. Judul yang ketiga yaitu penerapan algoritma night bias untuk mengklasifikasikan penyakit tuberkulosis. Next. Yang pertama itu ada outline. Outline-nya itu ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga metode metode, yang keempat ada hasil implementasi hasil, dan yang kelima ada pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang. Indonesia memiliki tingkat kasus TBC tertinggi ketiga di dunia dengan sekitar 845.000 orang menderita penyakit ini pada tahun 2019. Penyebab utamanya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara saat batuk, bersin, atau meludah. Diagnosis dini menjadi kunci dalam mengatasi TBC, mengingat dampak serius jika tidak diobati. Beberapa penelitian menggunakan algoritma Nash Bayes untuk mendiagnosis TBC dengan tingkat akurasi mencapai 94,18% dan 85%. Algoritma ini memanfaatkan teori probabilitas untuk memprediksi keberadaan TBC dari data yang tersedia. Upaya dalam pemahaman gejala dan deteksi dini sangat penting dalam menangani masalah TBC di Indonesia. Selanjutnya, penelitian terkaitnya itu pada penelitian sebelumnya, Ahmad Aliful Arito Gunjantoro dan Muhammad Fatur Rahman, Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2020 sampai 2021 menggunakan algoritma Nash Bayes dengan 86 rekaman pasien TB positif atau negatif. Data awal mengandung missing values di atas dengan pre-processing mengurangi rekaman menjadi 72. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan batasan masalah. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi tuberkulosis. Yang kedua, bagaimana algoritma Nash Bayes digunakan dalam sistem data mining. Yang kedua itu ada batasan masalah. Yang pertama, uji coba penerapan algoritma dalam sistem data mining. Yang kedua, sistem hanya untuk mengetahui klasifikasi tuberkulosis. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuannya mengidentifikasi penyakit tuberkulosis. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma Nash Bayes dalam sistem data mining. Manfaat penelitiannya, yang pertama memudahkan pengidentifikasian penyakit tuberkulosis di masyarakat. Yang kedua, membuktikan penerapan Nash Bayes dalam sistem. Tinjauan pustaka. Di sini ada tuberkulosis, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab utama tuberkulosis yang menyerang sistem pernapasan. Yang kedua yaitu data mining. Data mining adalah proses semi otomatis yang menggunakan teknik statistik, kecerdasan buatan, dan matematika serta mesin learning. Selanjutnya, di sini ada klasifikasi data mining. Data mining adalah proses ekstraksi informasi dari database besar dengan teknik statistik, kecerdasan buatan, matematika, dan mesin learning. Di sini selanjutnya yaitu Naib Bayes untuk klasifikasi. Naib Bayes adalah metode klasifikasi yang menggunakan teorema Bayes untuk menentukan kategori suatu data. Selanjutnya, metodologi penelitian yang pertama yaitu objek penelitian.
Data penelitian merupakan informasi berharga hasil konsultasi dengan pakar. Dr. Dinda Saraswati, RSPD, PD. Variabel-variabel mencerminkan pandangan dan pengetahuan ahli tersebut memberikan dimensi tambahan pada interpretasi data. Yang kedua yaitu prosedur penelitian. Dalam lingkup studi ini menerapkan teknik analisis statistika deskriptif. Selanjutnya data diolah dan diuji dengan menerapkan metode klasifikasi Knight Bayes. Nah, di sini ada tahapan penelitian yaitu dimulai, kemudian rumusan masalah, selanjutnya penentuan variabel, selanjutnya pengumpulan data, preprocessing, analisis deskriptif, selanjutnya pengujian, dan selanjutnya yaitu hasil. Tahapan penelitian yang pertama yaitu rumusan masalah. Penyakit TBC ini dikenal sebagai TB yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan diusulkan namanya oleh Johann Lucas pada tahun 1839. Infeksi ini dapat menyerang organ tubuh termasuk paru-paru dan tanpa pengobatan yang tepat bisa berujung pada komplikasi serius hingga kematian. Yang kedua yaitu penentuan variabel. Penelitian ini bertujuan memprediksi faktor-faktor tuberkulosis berdasarkan gejala. Setelah konsultasi dengan ahli kesehatan, kami mengidentifikasi 9 faktor utama seperti durasi batuk, jenis batuk, kesulitan bernapas, nyeri dada, lemas, demam, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan, serta keringat berlebihan pada malam hari. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Penelitian berfokus pada data gejala tuberkulosis dari Kegel. Dipilih karena keakuratan dan keberagaman informasi. Selanjutnya, pre-processing. Data penelitian mencakup pasien TBC positif dan negatif, namun memiliki nilai yang hilang. Diperlukan pre-processing dengan teknik reduksi dimensi untuk data berkualitas. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memenuhi pasien TBC. Yang keenam yaitu pengujian. Klasifikasi Knight Bayes terdiri dari 3 langkah, yaitu menghitung probabilitas prior setiap kelas, menghitung probabilitas setiap atribut pada setiap kelas, dan menghitung probabilitas posterior setiap kelas. Next, akan dibacakan oleh Rizky. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh saya, yaitu tentang implementasi dan hasil. Yang pertama, kami mengumpulkan data yang kami kumpulkan berasal dari sebuah website bernama Kaggle, karena kami rasa Kaggle tersebut adalah sumber data yang terpercaya. Yang kedua, kami melakukan pre-processing. Data yang kami ambil dari Kaggle berjumlah 86 data. Lalu kami pre-processing beberapa data yang kurang bagus kami tidak masukkan. Jadi jumlahnya ada 72. Selanjutnya, tahap ketiga, kami melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini kami menganalisis dari pasien tuberkulosis, mencakup presentasi variabel seperti diagnosis TB, durasi batuk, jenis batuk, sesak napas, nyeri dada, lemas, demam, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, dan keringat malam. Tahapan selanjutnya, nah ini adalah tahapan pengujian. Pertama, menghitung probabilitas setiap atribut pada setiap kelas, yaitu hasil diagnosis. Perhitungan probabilitas ini adalah lama batuk, jenis batuk, sesak napas, sakit dada, lemas, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, dan keringat malam. Selanjutnya, kita menghitung probabilitas posterior setiap kelasnya, atau hasil perkalian antara probabilitas prior dan probabilitas setiap atribut pada setiap kelas. Pada perhitungan ini digunakan satu data acak dengan atributnya yaitu batuk 1 minggu, batuk berdahak, mengalami sesak napas, tidak mengalami sakit dada, lemas 1 minggu,
tidak kehilangan nafsu makan, dan berat badan tidak turun, serta tidak berkeringat pada malam hari. Selanjutnya. Oke. Dari data-data tersebut diperolehlah bahwa negatif dengan probabilitas 0,00171998 sekian dan positifnya 0,00015278 sekian. Berdasarkan perhitungan probabilitas atribut atau gejala yang dialami pasien, gejala yang dominan adalah batuk 1 minggu, batuk kering, mengalami sesak napas namun tidak mengalami sakit dada, lemas, demam 1 minggu, tidak kehilangan nafsu makan, berat badan tidak berkurang, dan tidak berkeringat pada malam hari. Berdasarkan perhitungan probabilitas posterior, dapat diketahui bahwa pasien yang didiagnosis negatif lebih besar dibanding probabilitas TB dengan pasien yang didiagnosis positif, sehingga dapat diklasifikasikan pasien tersebut didiagnosis negatif tuberkulosis. Selanjutnya. Nah, dari percobaan tadi, kami dapat menyimpulkan program berhasil mengimplementasikan naive Bayes untuk memprediksi tuberkulosis dari gejala. Tapi, meskipun memberi prediksi, diagnosa lebih lanjut tetap diperlukan untuk hasil yang lebih akurat. Program ini mendukung deteksi dini saja, tapi tidak untuk yang lebih tepatnya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kesimpulannya, bahwa sistem pakar dengan metode naive Bayes adalah solusi cerdas untuk mendiagnosis penyakit TBC dengan berdasarkan gejala pengguna. Ini dapat menjadi aplikasi informasi yang memberikan diagnosis TBC dengan tingkat kepastian yang tinggi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kembali. Baik, cukup sekian presentasi hasil penelitian kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu dulu.